pada kitanya yang beriman dan nikmat Islam, yang mana dengan berkat buah nikmatnya dari kitanya sabi-sabi tambah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan yang mana dengan berkat buah nikmatnya dari kitanya dihadirkan tempat yang mulia. Ibu berubah yang dalam salawat dan salim, marilah sajikan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana dari beliau yang telah membawa manusia dari zaman jahiliyah sehingga zaman Islamnya, dan menerbos kepada keluarga-keluarga beliau dan sahabat-sahabat beliau, yang mana dari sahabatnya yang rela ada menjadi yatim dan inang menjadi janda demi menegakkan kalimatul haq yang la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dan menerbos kepada para alim ulama, baik ulama-ulama yang mutaqaddim dan ulama-ulama yang mutaakhirin dan ulama-ulama yang mutabar, yang mendapat dapat Allah. Penghormatan hubungan kepada para syekh, Imam Syekh Muhammad Halapan, dan kepada seluruh tokoh-tokoh masyarakat dan kampung. Dan yang paling Tuan hormati dan Tuan muliakan adalah hadirin kaum muslimin dan muslimat dengan ayat yang dimuliakan oleh Allah. Jadi lebih ke kamu betul-betul watai kamu beritulah tentang kelebihan bulan Ramadan. Jadi sebelum kamu buka tentang kelebihan bulan Ramadan, kamu dari daerah Nurul Faizin Al-Munawwarah, kamu nak melakai baju baru sedekah atau derma seikhlasnya baru. Dan dalam kamu nak memilih kesempatan berwakaf bagi bulan yang nak minat untuk berwakaf. Hidayah kamu sedang direncanakan pada milik. Jadi ketika pada milik mengumpulkan dana ataupun bahan-bahan material. Jadi bagi orang yang nak minat untuk berwakaf, hanapun hari ini nya dokumen so jika peng tentang kamu ada 80 lebih, jadi pengen jika mau dokumen sabosa usah tiba, ataupun tu peng di pasal ambil pemberian jika mau dibuka baru yang bersangkutan. Hadirin kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah, langsung saja membuka tentang kelebihan bulan Ramadan. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man fariha bil Ramadan haramallahu jasadahu wa akhirat." Si orang kaso yang senang hati ketika temu bulan Ramadan, maka dikaruniai Allah duhurnya api neraka. Mutika senang hati mentang dia tanya kan bahrum juga boleh tanya le tubuh tanya Allah Subhanahu wa taala dalam api neraka. Pulang dia tanya nak tabu ibadah berpuasa, sembahyang tarawih, tabu Quran yang kau jai pada yang tanya mulu. Nah sabab cerita nah siro muda lam kampung bur di mudanya siroro aku bur yang jahil. Tetapi lihat di mudanya asal kena damang bulan Ramadan, hati di mudanya senang. Hari dua baju baru, rupiah baru, jabrong baru untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi di bawah urung kampung gitu. Pakan si mudanya mana duduk di biar tadi inuhan kadu ya kalau tanya orang itu mutu ina dan tubuh yang jahil lain lau kerja turun kampung rumah bagi kalian rumah sibuk belajar kami jalan. Jadi ini pada malam nak tidak orang alim dan kampungnya melumpo pun cuma melumpo yang lihat di pemudanya tengah duduk santai pada tempat yang mewah. Ya, gentanya oleh orang alimnya ai pemuda pakai dengan legata jika tahu pada tempat yang mewahnya. Gesul oleh pemudanya. Lun memang nak hai orang yang alim, lun memang nak kubur yang jahil. Tetapi asal kali tabung bulan Ramadan hati lun senang. Ya. Angkanya meningkat senang hati mentang dia tanya pada bahru Allah Subhanahu wa taala ampun neraka lama neraka.
Pakanun kegahunan dikarenakan dalam bulan Ramadannya letak kelebihan-kelebihan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada katanya umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Lau ta'lamu ummati ma fi Ramadan la tamanau an takuna sanatu Ramadan." Sangkira le kata hai umat lon kata Nabi. Kagata itu mentang yang nalah kelebihan yang nalah bulan Ramadannya. Sungguh beda bulan-bulan yang lain yang pasti kata rakyat itu Ramadan. Yang kedua saya bertanya di malam tak cakap-cakap tentang kelebihan bulan Ramadan. Supaya ketika tak berpuasa, tak beribadah dengan sungguh-sungguh. Sang-sang puasa di bulannya lagi suruh nyandu sungguh-sungguh tanya buat tak berpuasa. Hadirin kaum muslimin dan muslimat dengan ayat yang dimuliakan oleh Allah. Orang yang berpuasa pada bulan Ramadan, orangnya sehingga di orang kiamat hadir. Karena dalam hadis, kullun nasin yu'yahu yaumal qiyamah illa anbiya'a wa alihim wa sha'imi rajaba wa sya'bana wa ramadan fa innahum la ju'alahum wala adsya. Ini sehingga di orang kiamat mandung urang dia. Ya. Kecuali sosok tema yang mana ada illa anbiya, kecuali para nabi. Ya. Soalnya tema wa alihim, keluarga-keluarganya nabi. Dan soalnya tema yang mana ada pada orang kiamat wa shaimi rajab, urang-urang yang berpuasa pada bulan Rajab. Wa Sya'ban, dan urang-urang yang berpuasa pada bulan Sya'ban. Wa Ramadan, urang-urang yang berpuasa pada bulan Ramadan. Fa innahum la ju'alahum wala adsya. Yang mana dia orangnya dengan hati senang, dengan hati tenang, hana dan hana gerak. Yang puji saya tanya tak berpuasa di bakul itu. Supaya tinggal di orang kiamat di ketika waktu dia tanya hana di ketika waktu gerak dia tanya hana gerak, di ketika waktu usah dia tanya hana usah. Yang salah satu kelebihan dalam bulan Ramadan. Dan lah orang yang berpuasa pada bulan Ramadan, urungnya termasuk dalam golongan orang-orang yang dirindukan oleh surga. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Al-jannatu mushtaqatu ila arba'ati nafarin. Talil Quran wa hafizul lisan wa mut'imil ji'an wa sha'im fi syahr Ramadan." Jadi surga rindu pada empat golongan. Golongan yang pertama yang dirindukan oleh syurga adalah talil Quran, urang-urang yang membaca Al-Quran. Menyalai katanya senang harap dengan rindu oleh syurga. Makanya dia katanya boleh tak baca Al-Quran. Bulannya bulan Ramadan, bulan yang dilipat gandakan pahala. Jauh dah beda dia katanya tak baca Al-Quran pada bulannya dengan bulan-bulan yang lain. Letak pahala tak baca Al-Quran pada bulannya. Punya ayat terbaca lekat, terbaca mengeluarkan ayat dalam surah semalam yang kamu mudah. InsyaAllah saya tanya green oleh syurga. Yang golongan yang pertama. Golongan yang kedua yang dirindukan oleh syurga adalah wahafizul lisan, orang-orang yang menjaga lidah. Bahkan orang yang menjaga lidah termasuk dalam golongan-golongan orang yang dirindukan oleh syurga. Karena lidahnya sangat berbahaya. Bahkan Imam Al-Ghazali pernah berkata, lidah lebih tajam daripada pedang. Bahkan betul, dikarenakan lidahnya mengatakan atau ucapkan. Dengan sebab lidah timbullah pertengkaran, perdebatan, permusuhan dan yang lain-lainnya. Ya, makanya beruntunglah bagi orang yang menjaga lidah, karena orangnya rindu di syurga. Yang golongan yang kedua. Golongan yang ketiga yang dirindukan di syurga adalah wa'mul imtihan. Orang-orang yang memberi makanan pada orang-orang yang lapar. Bulannya bulan Ramadan, bulan yang dimana orang Islam mandung berpuasa. Ya, jadi ketika berpuasa dia gerah. Ya. Banyak lagi tanya tapi makanan pada orang-orang yang berbuka puasa. Ya, letak pahala bagi tanya. Dan insyaAllah lagi tanya dirindukan oleh syurga. Ataupun lagi tanya tak sedekah kepada orang-orang yang membutuhkan. Atau pada tempat-tempat yang membutuhkan dana, contoh daya, masjid, penazah dan yang lain-lainnya. Ya. Dan Allah memberikan 5 buah keuntungan bagi orang-orang yang bersedekah. Ya.
Nyawa cini tiga bukan lima buah keuntungan bagi orang-orang yang tema sedekah. Keuntungan yang pertama yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, orang-orang yang bersedekah hartanya ditingkatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun dikatakan tak kalah secara lahir, harta katanya yuk, Tuhan yuk, lagi katanya napai 2 juta, tamu sedekah juga 500, aduh tinggal juta 500, nyan yuk. Yang tak kalah secara lahir, tetapi bahagikan roji harta yang katanya sedekahnya kaguganta oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan harta yang lebih gantau. Yang keuntungan yang pertama. Keuntungan yang kedua, sedekahnya diubat penyakit yang tengah katanya alami. Ya. Sebab yang di penyakitnya Allah Subhanahu Wa Taala dan yang dipulih Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, jadi salah satu cara berpulih penyakit yang katanya di Allah Subhanahu Wa Taala adalah tabuut perintah-perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Salah satu perintah Allah Subhanahu Wa Taala adalah bersedekah. Ya, yang keuntungan yang kedua. Keuntungan yang ketiga adalah sedekahnya dapat menolak bala. Yang keuntungan yang kelima. Keuntungan yang keempat adalah ketika terlintas di lurus siratal mustaqim yang bagaikan kilat yang menyambar. Padahal tubuhnya sangat lipih dan tajam. Ya, dukna lipih ni siono di belah tujuh yang dibayang pro dukna lipih. Ya, dan dukna tajam lebih tajam daripada pedang. Tetapi menjadi kitanya nak tamu sedekah, insya-Allah diketika terlintas di tubuhnya seperti bagaikan kilat yang menyambar. Yang keuntungan yang kelima adalah diketika tamu dalam surga yang tanpa perhitungan amal, nyandung keuntungan bagi orang-orang yang bersedekah. Jadi tawalau baksat kepada golongan orang-orang yang dirindukan dari surga. Golongan yang keempat yang dirindukan dari surga adalah puasa di syahr Ramadan. Orang-orang yang berpuasa pada bulan Ramadan. Ya. Orang-orang yang berpuasa gimana? Orang-orang yang berpuasa dengan penuh keikhlasan dan ketulusan tanpa ubud-ubud yang dapat membatalkan pahala puasa. Ya. Akhirnya berbuah golongan yang dirindukan dari surga. Dan ulang segala yang pertama talil Quran, orang yang membaca Al-Quran. Dan yang kedua wahafizul lisan, orang-orang yang menjaga lidah. Dan yang ketiga orang-orang yang memberi makanan pada orang-orang yang lapar. Dan yang keempat puasa di syahr Ramadan, orang-orang yang berpuasa pada bulan Ramadan. Ya. Jadi bab pidato singkat tuan penuh kita jawab kesimpulan. Yang pertama, orang yang senang hati ketika ditambah bulan Ramadan, orangnya dikuahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala tambah dalam neraka. Karena lagi hadis benar, man fariha bi Ramadan haramullah biasa dan bulan neraka. Yang kesimpulan yang pertama. Yang kedua, orang yang berpuasa pada bulan Ramadan, orangnya sehingga orang kiamat nadi. Yang kedua, orang yang berpuasa pada bulan Ramadan, orangnya termasuk dalam golongan-golongan orang yang dirindukan di surga. Golongan-golongan orang yang dirindukan di surga, yang pertama talil Quran, orang-orang yang membaca Al-Quran. Yang kedua, orang yang menjaga lidah. Dan yang ketiga, orang-orang yang memberi makan kepada orang yang lapar. Dan yang keempat, orang-orang yang berpuasa pada bulan Ramadan. Ya. Lebih dari ulung lun nak maaf apabila nak kata-kata yang salah lun nak maaf. Jadi enak komentar pidato minta Tuhan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.